Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Gak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Ketemu lagi dengan Om Begawan awal bulan ini November. Nah, Sabtu dan Minggu kemarin terjadi peristiwa politik yang tidak diduga banyak orang, termasuk Om Begawan. Kaget. Ini benar-benar sesuatu yang nggak nyangka dan di luar ekspektasi. Lo kan pas Jumat malam itu Om Begawan memprediksi bila Prabowo Pak Presiden tidak akan hadir dalam Kongres ketiga Projo. Rupanya yang terjadi tidak hanya itu, dan tidak hadirnya Pak Prabowo aja. Bukan sekedar kepala negara gak muncul, malah ada sebuah simbol Projo dipakai buat memukul balik dalam tanda petik pada Jokowi. Iki piye? Ini jelas langkah politik yang tidak diduga banyak orang nih. Ini para pemujanya Pak Jokowi, para fansnya itu muntap-muntap dan tidak diperkirakan sebelumnya. Dan kenyataan itu bikin banyak pendukung Jokowi kelayapan. Kelabakan. Kelayapan ini apa tuh, udah mubal-mubal tuh ya kelabakan lah. Tapi kalau kelayapan kan dolan. Loh, baliknya Projo itu merapat ke Prabowo dan Gerindra ini sesuatu yang mengejutkan loh. Di luar hitung-hitungan politik. Hampir tidak ada yang memprediksi sosok dan organ relawan yang berulang kali selalu pasang badan buat keluarga Jokowi malah sekarang melompat. Ya biasa. Kalau kita akan mengatakan itu pengkhianatan, ya Jokowi kan dulu juga berkhianat pada PDIP sama Bu Mega. Terbalas ya biasa lah. Oh iya, sebelum tak lanjut ini. Om Begawan beserta segenap kru Ngompol mengucapkan turut berduka cita ikut berbelasungkawa atas wafatnya Pakubuwono ke-13, itu Raja Kasunanan Surakarta. Semoga almarhum diampuni segala dosanya dan diterima segala pahalanya dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Jaga marwah keraton. Amin. Om Begawan perkirakan pas Minggu siang sampai malam kemarin pasti dadanya Pak Jokowi itu bengkap itu, membara, mendidih, marah mesti. Apa penyebabnya? Ya apalagi kalau enggak karena sikap yang diambil oleh Budiari ini dan Projo sendiri. Sampai Projo itu dibilang bukan singkatan dari Pro Jokowi. Loh, setidaknya loh prediksi Om Begawan yang mulai menebak kalau Prabowo Jokowi sudah the end, gak salah. Pasti di masa-masa mendatang ketegangan politik dari geng Solo sama pemegang kekuasaan bakal terbongkar satu persatu. Yang akhirnya banyak masalah terbongkar kan? Ya, ada WUS, ada masalah ijazah dan sebagainya. Dan ajang Kongres Projo ketiga menguatkan bukti itu, ada banyak hal yang bisa tak tunjukkan. Kalau Jokowi itu tidak nyangka, artinya niat ketua Projo sama organ relawan balik kucing pada kekuasaan dan dengan ringan ngelepeh tuannya. Tidak disangka sama sekali sama Pak Jokowi. Ini jadi pukulan telak ke Jokowi. Wah, saya jadi bola ini ya. Apa ya? Dulu pernah berkhianat, sekarang dikhianati ya. Itu jadi harus diterima ini. Nah, permainan politik yang tidak diperkirakan bahkan sama Jokowi sendiri. Lo tak kira loh, ini Pak Jokowi nggak berpikiran ke sana. Nggak akan sampai seterang sekarang ini bahwa tiba-tiba Projo langsung mau ganti logo dan membantah kalau itu singkatan dari Pro Jokowi, bahkan mau masuk ke Gerindra. Loh, pernyataan Budiari yang mau bergabung ke Gerindra jelas ungkapan yang tidak mungkin dianggap sikap yang masih setia ke Jokowi.
Itu sebuah bentuk pengkhianatan. Ini secara kasat mata. Dan itu pilihan yang realistis, masuk akal. Hal yang normal. Masa politisi masih bersedia berada di sekelompok orang yang tidak punya akses ke istana. Lah nek Budiari masih konsisten muji-muji Jokowi dan Gibran, ya berarti dia politisi yang akhirnya ya ndang mudeng, setia yang ndak nalar, akhirnya dia sadar. Meskipun Budiari ya dianggap apalah orang yang nggak konsisten. Bahkan oleh Pak Prabowo aja ditendang dari kabinet, masuk sekarang mau sowan ke Gerindra, mau gabung ke Gerindra. Apakah semudah itu? Ya nanti kita bedah lain. Ini mau sawut-sawutan lah. Ya kalau menurut Om Begawan ya politik memalukan. Tapi ya enggak apa-apa, ora apa-apa. Itu pilihan. Anda beneran masih mau dukung Jokowi nih, si Budiari, nasibnya bisa kayak Noel atau Sylvester. Ya, yang satu harus masuk penjara, yang satu baru diperiksa. Dan Noel itu kelihatannya ya nyokot kanan kiri. Gak mau masuk penjara sendiri. Nah, mereka berdua diseret ke kasus hukum. Mau bagaimanapun, memang penguasa 2014 sampai 2024 itu sudah sepo. Sepo tahu sepo. Wes ra enak hambar, ora enak rasane asin, gurih, legi renek. Sepah, ndak punya power yang saatnya memang dibuang. Dan bunga tidak bisa mekar 2 kali. Wes alum. Bahkan kesehatannya sudah menurun, mukanya masih kepu-kepu, tetapi masih membara syahwat nafsu kekuasaannya. Dan itu sudah tidak masuk perhitungan lagi bagi para relawannya. Meskipun masih ada yang mbok menawa nanti keduman. Nah ya itu nanti akan jadi korban lain. Ya kita tunggu aja. Lah pamitannya Budiari meminta izin relawan buat masuk ke Gerindra. Tidak ada penolakan sama sekali. Mulai dari jajaran DPP-nya hingga anggota relawan yang ada di ruangan. Kok ada DPP-nya itu apa ada DPC-nya? DPC-nya yang dibae renek lho. Lho padahal yang namanya organ relawan idealnya loh memang enggak partisan. Lu relawan kok. Kalau mau partisan ya organisasi itu bisa disebut saya partai. Kayak PDIP loh, buahnya tuh saya partainya itu. Uniknya walau sudah meminta izin gabung ke Gerindra, bekas Menteri Koperasi itu yang ditendang Pak Prabowo masih terpilih kembali sebagai ketua Projo. Loh, lucu tuh. Loh yang beginian. Nggak bisa lagi disebut Projo masih dalam genggaman Jokowi. No. Tadi kan saya sudah ungkapkan bahwa Projo itu dibantah oleh Budiari, bahkan bukan panjangan dari Pro Jokowi. Katanya bahasa Sanskerta. Harusnya ada memang pengaruh Jokowi masih kuat misalnya. Budiari tak lagi ada di Projo. Budiari akan terlempar. Nggak dipakai sama Jokowi. Ya, kalau Jokowi masih punya pengaruh yang gede. Ini bukan isyarat, bukan tanda atau sinyal. Melainkan fakta. Bahwasanya Projo dan Budiari dipakai dalam tanda petik oleh Pak Prabowo melemahkan tuannya sendiri yang selama ini dibelain, dijilatin, dipuja dan sebagainya, dipasang badan. Meski waktu ketemu wartawan bicara dengan media, Budiari menyebut komunikasi dengan Jokowi masih baik. Ya masih baik, war gelut. Wis tuwek-tuwek dan Pak Jokowi sudah lemah itu. Harus baik-baik. Itu kan sekedar menutupi saja sebagai formalitas, sebagai orang ketimuran, alibi saja. Kalau dia terang-terangan, ya saya dan Projo memang sengaja ninggalin Jokowi, tentu bisa merugikan sisi politik presiden. Seakan-akan ada yang menggerakkan, seakan-akan ada yang mengadu. Ini ndak halus. Bermain politik harus ada seninya, ada drama sama gimmick-gimmicknya. Biar tambah menarik. Ini Om Begawan itu senang dengan politik. Karena politik itu lebih hebat dari drama, sandiwara maupun sinetron. Iya. Makanya kita harus menikmati seninya.
Jangan mengimani politiknya. Jangan mengamininya. Nikmati aja tuh seni politik. Politik itu tidak pernah luka kok. Beda sama kenyataan hidup. Dan politik itu soal dukung-mendukung aja. Dan politik itu tidak ada kawan, tidak ada teman. Yang ada cuma kepentingan. Berada di gerbong siapa? Ya, bila pengen eksis, ini yang membedakan ini. Politiknya politisi murahan dengan politik demi negara dan bangsa itu ada bedanya. Politisi murahan. Politisi ecek-ecek tuh. Yang ada di otaknya itu hanya kuasa, jabatan, uang, ya ta. Akhirnya korupsi, memeras, ya ta. Lah ngompol di tahun kemarin, Om Begawan, ya diajain tuh. Ya, tapi kalau malah merugikan negara, merusak masa depan bangsa. Situasinya seperti sekarang, apa gak ikut berdosa saya? Maka saya nggak mau. Om Begawan nggak mau. Ikut-ikutan kayak politisi-politisi murahan kayak gini, olah, wes jauh dari pikiran Om Begawan. Lo tak kira Projo sama Budiari itu kacung yang pasrah bongkoan. Tak kira sebatas ikut kemana tuannya menunjuk. Suruh ngapain mau. Pokoknya harus membela. Tunjukin ini asli. Semua dibenarkan. Wus yang merugikan negara seratusan triliun dibilang sama Budiari. Itu bukan rugi. Ya ini cara-cara mereka membela Jokowi. Dan akhirnya apa yang terjadi sekarang? Dan cara menundukkan Projo yang bisa Om Begawan sebut tanpa tedeng-aling-aling tadi, terkesan menghempaskan pengaruh Jokowi. Dilempar begitu saja. Tendiang. Pada titik nadirnya itu. Bukan hanya Budiari ke Gerindra atau statement bila Projo mendukung pemerintah saja. Yang menunjukkan mereka ganti dukungan itu. Bahkan logonya juga mau diganti. Dan membantah sekali lagi Projo itu bukan pro Jokowi. Lah terus pro siapa? Loh ada sinyalemen lain, ada tanda-tanda atau bentuk pernyataan tambahan untuk menguatkan kesimpulan Om Begawan. Kita bisa lihat dari rencana penggantian logo Projo yang semula berwujud wajah siluet atau bayangan Jokowi sekarang itu diganti. Cuman kok caranya menetapkan logo baru itu mau dilombakan dulu. Paling-paling ya wong-wong kuwi sing melu, nek Begawan yo gah. Tapi itulah kenyataan. Kalau organ relawan memang beneran alat politik saja, bukan sebuah rasa kerelaan untuk memperjuangkan sebuah kebenaran, memperjuangkan sebuah usaha untuk menguatkan konstitusi, demokrasi dan sebagainya. Relawan yang benar. Atau relawan yang membantu bencana, relawan yang membantu masyarakat secara sukarela. Ini tidak. Relawan politik yang hanya sebagai kacung-kacung untuk meraih kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Harusnya ini logo sebuah organisasi itu menampilkan atau merepresentasikan berdasarkan visual, visi dari organisasi itu sendiri. Lah nek relawan visi ini mau ngarep golek jabatan, visi ini mau ngarep golek kekuasaan. Lah piye? Terus logone gambar apa? Kemarin logo bayangan wajah Jokowi itu justru menjebak mereka, mengunci mereka dalam perjalanan Projo. Maka sewaktu ganti dukungan, pindah ke sosok lain, ya mereka perlu ganti logo. Nih Om Begawan ya mudeng nih. Tidak hanya Jokowi sama anak-anaknya. Pendukungnya sendiri tidak mudeng soal-soal filosofi. Pokok men dalam pikiran mereka. Visi tujuan perjuangan tidak paham mereka. Apalagi yang kemarin datang, yang penting pikirannya cuma duit. Loh, kasus yang sama. Kan bisa kita tangkap. Pas Kongres PSI, gimana bisa? Nama partai adalah Partai Solidaritas Indonesia loh. Solidaritas Indonesia. Kalau solidaritas itu ya bener kemarin itu. Genggam tangan bersama. Atau lingkaran atau apalah. Sesuai dengan namanya. Atau rantai dan sebagainya. Lah kok lambangnya gajah? Nah, gambarnya semut malah sok bener, banyak solidaritasnya ada itu. Filosofi dari semut itu
solidaritasnya tinggi. Lho Paila mau dihubung-hubungkan ya bisa, tapi gajah ndak hanya dipakai logo PSI saja loh. Banyak perusahaan pakai logo serupa. Ini membuktikan PSI memang ndak ngerti apa filsafat atau substansi dari kata solidaritas itu sendiri. Terus gambar opo akan menggantikan logo Projo Lawas yang dulu siluet wajah Jokowi. Sekarang gimana ini? Lu tak prediksi, Pak Prabowo akan menolak wajahnya dipakai buat logo Projo. Dia akan marah. Ya jelas dia tahu, ndak konangan yang meminta dia. Misalnya kalau dia yang meminta dia. Jadi Pak Prabowo nggak mau dan nggak mau terlibat hal-hal kayak receh-receh kayak gini. Nah, dan dia tidak mau seolah-olah Projo buat merapat ke dirinya itu atas suruhan dia. Nggak mau dia. Nah, di kepalanya Om Begawan ini, di pikiran saya ini, mungkin akan ada unsur 8. Logonya Projo nanti. Ben rodok nyerempet sidik. Atau setidaknya garis yang tidak terputus di logo Projo nanti. Wis toh, ini tak bocorin aja kalau yang mau lomba buat logo Projo itu. Dalam bahasa Budi Ari, ganti logo biar tidak terkesan kultus individu. Itu yang ngomong Budi Ari. Maka tidak boleh gambar orang. Lah konyol banget loh. Lah wong siluet Jokowi sudah dipakai 10 tahun. Baru sekarang ngomong tidak kultus individu. Ini cangkem. Nah, ya, saya kadang-kadang gebregetan itu dengan hal-hal seperti ini. Karena emang dari dulu, kalian emang memuja orang kan. Bukan watak, bukan jati diri. Apalagi karakter orang yang didukung penuh oleh Projo. Bukan kebijakannya, bukan tujuannya. Tetapi individu yang ada dukung, yang ada puja itu. Tidak hanya logo loh. Singkatan Projo yang sering diistilahkan Pro Jokowi, tiba-tiba dipantah sama Budi Ari. Kalau kepanjangan dari Pro Jokowi, mengapa sekarang baru ditolak? Dari kependekan dari Pro Jokowi, yaitu Projo. Cebret kok. Budi Ari ini gak sok-sokan kalau gini. Menjelaskan istilah Projo dalam bahasa Kawi kuno. Artinya rakyat. Sedangkan di bahasa Sanskerta artinya negeri. Pertanyaan pentingnya, bila dulu filosofi itu, kok logo sejak didirikan siluetnya Jokowi? Ini kita jamin nih relawan Projo yang lain ini baru ngeh bila arti Projo adalah rakyat atau negeri. Yang baru sekarang loh, sebelumnya tetap memaknai itu. Projo itu jelas pro Jokowi karena relawannya Jokowi. Wih aneh-aneh wae. Mengapa Om Begawan yakin begitu? Nama organ relawan dengan logo. Kan ada korelasinya, pasti kan. Bukan tidak ada hubungannya sama sekali. Misalnya beneran nih dimaknai rakyat atau negeri. Tidak bakalan lah ada bayangan hitam Jokowi. Ayo, nggak bakalan. Nggak bakalan. Dalam lingkaran itu loh, nggak bakalan. Nah itu dipakai jadi logo. Beralihnya dukungan ke Prabowo juga tersirat dalam rencana ke depan Projo. Kalau dalam bahasa Budi Ari itu mendukung agenda-agenda pemerintah. Helah mbel. Apa sih kerjaan relawan yang berkontribusi untuk negara? Apa? Nggak ada. Lawan Begawan itu bayar relawan. Relawan itu yang didukung ya individu. Mencalonkan sesuatu. Atau kalau relawan sosial yang membantu secara sosial. Lebih berguna relawan sosial daripada relawan-relawan yang mendukung individu. Wah, sudah jujur aja lah. Bila tidak disupport Pak Prabowo buat ngadain kongres, memang Projo itu masih ada. Masih bisa ngumpul. Genah orang. Tanpa beralih dukungan, jadwal kongres Projo yang semula Desember 2024. Buktinya genep setahun baru terselenggaranya sekarang. Masalahnya apa? Ya Budi Ari tidak mau keluarin duit. Meski dia waktu itu masih sebagai Menteri Koperasi atau Menteri Kominfo itu yang berhubungan dengan judul. Dan Budi Ari berharap Jokowi masih mau kasih duit buat kongres atau setidaknya didanai sama wakil presiden atau Gibran yang juga dibela-belain tuh sama Budi Ari. Yang punya anggaran taktis gede juga itu. Nah, berhubung dananya seret,
ditawarilah presiden, dapat dukungan mereka. Nah, begitu oke, langsung kongres. Ini analisa Begawan aja. Nanti dikira fitnah itu. Kira-kira ngono itu. Lagi langsung kongres, projo bisa terselenggara. Kalau masih mau mendukung agenda-agenda politik Jokowi, memang situ dapat apa? Kan malah nggak bisa apa-apa. Bayarin kongres aja wis nggak mampu kan. Nah sebelum ini kita tahu, Budi Ari dan DPP Projo datang ke Solo menemui Jokowi, meminta arahan buat acara kongres. Selain itu juga ngundang yang bersangkutan buat hadir. Nyatanya gimana? Jokowi hanya ngirim video pendek kan. Apa Jokowi punya agenda lain waktu Sabtu Minggu? Nggak ada tuh. Dia masih tetap menerima warga yang mampir ke Sumber. Ini memperlihatkan Jokowi kecewa begitu tahu sikap politik Projo jadi pendukung Prabowo. Lebih sebagai ketua Dewan Pembina, apalagi tidak ada aktivitas penting lain, tak jamin dia seharusnya bisa datang. Apapun Projo itu adalah Jokowi. Lawang ningkan wakil ketua umum PSI di Bali aja disempatkan hadir. Padahal dibandingkan ke Bali jelas lebih accessible ke Jakarta itu. Itu tandanya ada sisi emosi yang sudah melukai batinnya. Batinnya siapa ya? Batinnya Jokowi. Neng bagi Begawan malah beneran ini. Menunjukkan Pak Jokowi itu tanggung sendiri tingkah polahe. Sekarang ditinggal anak buahnya. Itulah resiko bagi penguasa-penguasa buat elit yang selalu memburu dan menempatkan kepentingan kekuasaan dibanding dengan memperjuangkan kepentingan rakyat. Rasa sakit hati tidak hanya menimpa dirinya, namun semua pendukungnya lain. Baik PSI, organ relawan, sama pemuja-pemujanya yang sekarang disebut terbol itu. Nek kalian tidak mau realistis, masih saja nganggep dia tidak punya kepentingan buat anak-anaknya, ya teruskan aja. Nggak masalah. Nggak ada yang rugi. Tidak hanya Jokowi yang tidak nongol di acara Kongres Projo. Gibran, wakil presiden yang turut diundang, nyatanya juga nggak kelihatan tuh. Pasti dia sudah dikontak sama bapaknya. Buat nggak usah ke Kongres Projo, ngapain, suruh dukung aku. Sajrane ya Wapres mau nekat. Tetap hadir di Grand Sahid Jakarta itu. Pun bila ngerti perubahan sikap politik Projo jadi pendukung Prabowo, Gibran tak prediksi bakal tetap mampir ke acara Budi Ari. Nah itu mungkin dilarang. Loh kok Om Begawan bisa yakin begitu? Ini bukan karena Gibran gak ngerti loh Projo narik dukungan dari bapaknya, melainkan karena Wapres tidak paham apa konsekuensi organ relawan narik dukungan dari Jokowi pindah ke Prabowo. Di pikiran Wapres memang beralih-alih dukungan itu masalahnya di mana? Dia ya nggak mudeng. Soal dukung-mendukung itu menciptakan persepsi publik mengenai kekuatan politik. Yora mudeng. Lalu ada klaim juga tuh. Projo tidak akan berubah jadi partai. Partai politik maksud saya. Sebab buat Prabowo, jika memang mau berpolitik, Projo ya harus ke Gerindra. Jadi di kontestasi 2029, akankah Projo atau organ relawan lain masih memiliki kontribusi buat kemenangan politik seseorang? Ora bakalan. Nah, enggak percaya buktikan bareng-bareng 4 tahun lagi. Yang namanya komunitas relawan itu kalau sudah selesai kembali ke habitatnya. Beda dengan kader-kader partai politik yang terus-menerus bekerja hari demi hari demi partainya. Lah kalau para relawan tuh yang ada di otaknya cuma bagaimana dia dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat duit. Ya akhirnya rusak semuanya kalau dia ikut masuk ke kancah partai politik. Itu ya, ini keras ini Begawan. Kasih masukan. Oke, salam Begawan, salam Kompol. Dadah.